Undang-Undang 1945, 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, sebelum semua indikator terpengaruhi, mengingat pada saat itu pemerintah sedang memutuskan perhatiannya pada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. Pelaksanaan demokrasi pada periode ini baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Namun perlu diingat, ketika sidang BPUPK kita dapat melihat begitu besar komitmen para pendiri bangsa mewujudkan demokrasi di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari perjuangan Muhammad Yamin dengan usulan asas peri kerakyatan, Insinyur Soekarno dengan usulan mufakat atau demokrasi tentang dasar negara Indonesia merdeka. Mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa demokrasi tidak hanya sebatas komitmen, tetapi harus diwujudkan. Sehari setelah Indonesia merdeka, tepatnya 18 Agustus 1945, Indonesia memberlakukan Undang-Undang 1945 yang merupakan konstitusi tertulis pertama, penanda diterapkannya demokrasi konstitusional. Meski demikian, menurut Muhammad Yamin, undang-undang ini disusun sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan sendiri. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP kemudian mengumumkan terkait belum sempurnanya Undang-Undang 1945. Demikian juga Soekarno dalam pidatonya mengatakan sifat sementara Undang-Undang Dasar 1945 karena didasari kurang lengkap dan kurang sempurnanya Undang-Undang Dasar yang bersifat sementara. Undang-undang dasar yang dibuat sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan, ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Tuan-tuan tentu mengerti bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar sementara. Undang-Undang Dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah revolutie Grundwet. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PKI) terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal meliputi 71 butir ketentuan tanpa penjelasan. Menurut Yamin, Konstitusi RI yang diputuskan dalam rapat PPKI pada 18 Agustus 1945 memiliki kekuatan mengikat. Artinya, Undang-Undang Dasar ini sebagai dasar hukum yang bersifat mengikat. Meskipun dikatakan oleh Soekarno masih bersifat sementara, mengingat situasi, kondisi, dan kebutuhan yang mendesak saat itu, konstitusi ini terbagi menjadi 3 bagian. A. Mukadimah konstitusi yang dinamai bagian pembuka. B. Batang tubuh konstitusi yang terdiri atas 15 bab dalam 36 pasal. Dan C. Bagian penutup konstitusi yang terbagi atas bab 16 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, aturan peralihan dalam 4 pasal dalam 2 ayat. Pembukaan dan pasal-pasal itu di kemudian hari baru diberi penjelasan oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Pembukaan dan pasal-pasal terdapat pada halaman 45 sampai 48. Penjelasan pada halaman 51 sampai 56 dan teks proklamasi ada pada halaman 45. Secara garis besar, Undang-Undang 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. PPKI kemudian berhasil menetapkan Undang-Undang 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden, melahirkan alat kelengkapan negara lainnya, menentukan pembagian wilayah Republik Indonesia, jumlah departemen, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR, dan membentuk Komite Nasional Indonesia.
Pusat KNIP setelah lembaga kekuasaan terbentuk dan menjalankan fungsinya, PPKI bubar. KNIP dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintahan selama belum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung. Sesuai amanat pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, Kabinet Pertama Republik Indonesia menurut Undang-Undang terdiri dari Presiden dan Pembantu Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan yang dilantik pada 2 September 1945. Dengan demikian, sejak 3 September 1945, Presiden dalam melaksanakan tugas bekerja secara kolegial bersama Wakil Presiden dan para menteri. Presiden dalam melaksanakan tugas berdasarkan pasal-pasal batang tubuh dan pasal 4 Aturan Peralihan, artinya Presiden juga bertindak sebagai MPR, DPA, dan sekaligus DPR. Selain itu, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN) melalui Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 pada 17 Oktober 1945 dibentuk Badan Pekerja KNIP (BPKNIP) dengan tugas utama membentuk MPR dan DPR. Selanjutnya, BPKNIP mengusulkan kepada pemerintah untuk mendirikan partai politik seluas-luasnya melalui Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dengan keluarnya maklumat tersebut, berdirilah 40 partai politik yang ikut berpartisipasi dalam percaturan politik nasional. Beberapa perubahan pada periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI hanyalah hal-hal kecil dan bukan masalah yang mendasar. Perubahan-perubahan tersebut meliputi: A. Istilah hukum dasar diganti menjadi Undang-Undang Dasar. B. Pembukaan diubah menjadi pembukaan. C. Dalam suatu hukum dasar diubah menjadi dalam suatu undang-undang dasar. D. Diadakannya ketentuan tentang perubahan undang-undang dasar yang sebelumnya tidak ada.